Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan salawat serta taslim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, mengaruniakan kemudahan untuk bertafaqquh, melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita tentang sejarah legislasi hukum Islam atau sejarah kodifikasi hukum Islam. Kita masih membahas mazhab yang pertama, yaitu mazhab Imam Abi Hanifah rahmatullahi alaih, khususnya pembahasan tentang ulama yang ada dalam mazhab tersebut. Kali ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah seorang alim dari ulama mazhab Hanafiyah, yaitu Al-Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Bersama dengan kita Ustadz Haji Ayub Subandi, LC MAG CDI. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Ya. Beliau akan melanjutkan pembahasan tentang ulama yang ada dalam mazhab Hanafiyah, khususnya Al-Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Untuk beristifadah dengan waktu dan keberadaan pemateri kita, langsung saja kita persilahkan kepada beliau al-fursa matruka li fadilati. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali membersamai Anda pada kesempatan yang berbahagia ini di segmen sejarah legislasi hukum Islam atau yang lebih populer dengan tarikh tasyri', di mana pada kesempatan yang berbahagia ini masih tema kita mengenal ulama Hanafiyah di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa tokoh. Yang pertama adalah Zufar Ibn Hudzail sebagai murid tertua daripada Abu Hanifah. Kemudian setelah itu adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, seorang al-qadhi dari mazhab Hanafi. Dan setelah itu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, juga kita telah membaca bagaimana sirah daripada kehidupan beliau, begitu juga dengan fikih-fikihnya. Dan sekarang kita melanjutkan ke murid yang keempat daripada Abu Hanifah. Murid yang keempat dari Abu Hanifah, di mana beliau ini adalah sosok yang terkenal dengan yang paling menghafal semua pendapat-pendapat daripada ulama senior Hanafiyah. Ya, kalau memang dia adalah ulama yang paling junior, ya. Namanya yang paling junior biasanya yang paling kenal senior-senior. Iya, dia bisa mengumpulkan. Jadi ketika orang itu bertanya atau mau mengenal bagaimana orang-orang dekatnya Abu Hanifah, maka beliau inilah yang juru bicaranya. Masya Allah. Nah,
Eh, beliau adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, kunyahnya Abu Ali, ya, seorang qadhi juga Ustaz. Masya Allah. Jadi setelah Abu Yusuf. Abu Yusuf ketika khalifah yang setelahnya, Berikutnya. ya, setelah Harun ar-Rasyid anaknya, siapa, Al-Amin. Iya. Nah itu beliau yang menjadi qadhi. Oh, Masya Allah. Hasan bin Ziyad ini menjadi qadhi. Hanya saja beliau tidak lama menjadi qadhi. Dan beliau juga adalah seorang faqih dari Irak, di antara murid dari Abu Hanifah, yang menimba ilmu dari beliau dan banyak mendengar dari beliau. Wa kana aliman bimadhhabihi birra'yi, dan sangat mengenal bagaimana mazhab daripada Abu Hanifah, ya, khususnya madrasah ahli ra'yi. Adapun nasab beliau fahuwa Nibti, ya. Nibti ini adalah kaum Ajam sebetulnya, bukan Arab, ya. Di mana beliau ini lahir di tengah-tengah keluarga yang sebetulnya kurang, ya. Kurang mampu, Ya, gitu. usrah fakirah, artinya Masya Allah. kurang mampu. Di mana banyak sebagian orang yang kurang respon terhadap keluarga beliau, ya, karena pertama Ajam, ya, Iya. dan tidak punya apa-apa, akhirnya direndahkan banyak orang, ya. Dan muncul dari keluarga tersebut seorang ulama yang mengangkat kembali martabat keluarga ini. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena memang Islam tidak bukan kemuliaan dalam Islam itu berangkat daripada kesukuan dan seterusnya. Betul, Ya. betul. Tidak mengenal Ya. kasta. Inna akramakum indallahi Atqakum. atqakum. Ya. Iya. Tapi semua, ya, baik itu Arab, baik itu Ajam, semua adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, maka sosok seorang Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, walaupun dia adalah seorang Nibti, bukan Arab, ya, yang diperdekakan oleh orang-orang Ansar, tapi beliau, ya, menunjukkan bahwa beliau itu adalah orang yang mampu, orang yang berilmu, dan dengan ilmulah ini namanya bisa terkenal. Ya. Beliau lahir di Kufah, di mana memang di Kufah pada saat itu, sejak zaman Abu Hanifah sampai ke belakang itu ramai, ya. Kufah itu adalah negeri, kalau kita sekarang mungkin dia adalah Kota metro, ya, ya. metronya, Iya. ya, metropolitan. Apalagi di masa Abbasiyah, di situ merupakan pusat pemerintahan daerah Irak dan sekitarnya. Betul. Iya. Dan peradaban di sana, ya, sangat. Betul. Kalau kita di Indonesia mungkin Jakartanya lah. Iya, betul. Nah, adapun kapan beliau lahir ini sebetulnya banyak yang tidak menyebutkan kapan beliau lahir, tapi di sini ada informasi disebutkan dalam Mu'jam Al-Mu'allifin. Di situ disebutkan bahwasanya beliau lahir tahun 116 Hijriah. Dan ini yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, seorang ulama Hanafiyah juga Di Turki, ya. Turki. Dan ini juga yang disebutkan oleh Burhanul Islam, ya, Az-Zarnuji tadi yang punya kitab Ta'lim Al-Muta'allim. bahwasanya di sini disebutkan kalau Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji ini, beliau menyebutkan bahwasanya Al-Hasan bin Ziyad ini faqala anhu innahu bada'a yatafaqqah wa huwa ibnu Thamman. Ibnu Thamanin, Ya, itu. Walam yabit 'alal firash 40 sanah. Jadi selama 40 tahun, ya, 40 tahun tidak pernah tidur di kasur. Iya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau itu pokoknya pelitanya itu tidak mati, ya. Masya Allah. Sirasnya itu tidak mati. Berarti Artinya, beliau mulai menuntut ilmu itu di usia 80 tahun, ya. Iya. Iya.
Ini juga saya baca diartikan sebagai seperti itu. Ini di Dakhalal Hasan bin Ziyad fit tafaq wa huwa ibnu Samanin. Samanin ya. Iya. Terus ini Ibnu Saman. Iya, berarti 8 tahun. Terus ini 8. Iya. Ya, ini butuh ditahqiq. Butuh berarti. ditahqiq. Iya. Ya, betul. Iya. Tapi memang kalau 80 tahun kayaknya Ditambah 40 tahun tahun lagi. berarti 120 tahun. 120 tahun ini. Iya. Sedangkan beliau wafatnya kan 204. Iya. Lahirnya tadi nggak ada informasi Ustaz ya. Iya. Tadi ada yang mengatakan 116. 116 kemudian wafat 204. 116 berarti hanya sekitar 80 tahun. Iya. Iya 88. Iya, 88. 88 Jadi tahun. memang Jadi, mungkin Ibnu Saman ini Saman dia sudah belajar sejak usia 8 tahun. 8 tahun mungkin. Iya, betul. Nah. Fa indama jama'a hadhihi sanawat ba'da bid'at tafaqquhi mururan bi talabil ilmi ma'a sininal ifta asbahal majmu' 80 wa 80. Betul ya. Iya. Jadi totalnya adalah 88 tahun. Apanya itu Ustaz? Umurnya. Umurnya ya. 88 tahun. Summa qama bi tarhiha min sanati wafatihi fakana mauliduhu binaan ala dzalika sana. Ya, sudah benar. Artinya di sini kan mau diperjelas kapan beliau lahir. Iya. Ya, berarti memang sudah benar 116 sampai 204. 204. Iya. Nah. Baik. Adapun lakab, kunyah dan keluarganya beliau, ya, beliau adalah Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i Abu Ali, dan disebutkan di sini masyhur dengan Lu'lu'i. Apa itu Lu'lu'? Ini nisbatan ila bai'il lu'lu'. Ya, jadi memang penjual apa namanya? Permata ya. Permata, iya. Masya Allah. Ya, karena memang banyak sebetulnya orang di antara ulama-ulama yang kalau dia punya suatu profesi Dinisbatkannya ke situ. dinisbatkan kepada profesinya. Ya, Al-Lu'lu'i berarti beliau adalah seorang penjual. Adapun anak beliau ya karena memang kunyahnya Abu Ali. Ya, kemudian beliau juga punya anak yang lain namanya Ahmad. Kemudian bagaimana beliau menuntut ilmu? Nasya'al Hasan bin Ziyad fil Kufah allati kanat maqarran li madrasatir ra'yi haitsu talaqqa durusahu al-ula min qiraati wa kitabati wa fiqhi wa hadis fiha thumma bada'a yahdur halaqata al-imam Abi Hanifah wa yastami ilaihi. Jadi memang guru pertamanya adalah Abu Hanifah. Masya Allah. Iya. Kalau begitu ya mungkin beliau ya, diantara murid-murid seperti Abu Yusuf ya yang dikumpulkan sejak kecil. Iya. Wa yahfad masailahu wa fatawihi faqad lazama al-imam fatratan tawilah min az-zaman. Jadi banyak lama juga beliau belajar kepada Abu Hanifah. Dawama fiha ala tahsilil ilmi wal jiddi wal ijtihad fi talabihi faqala la anhu al-mutarjimuna. Ya, jadi orang-orang yang menuliskan biografi beliau mengatakan bahwa innal Hasan bin Ziyad dakhala fit tafaqquh wa huwa ibnu Thaman. Ya betul. Walam yabit ala firash 40 sana. Fa'afta ba'da dzalika 40 sana ukhra. Jadi 40 tahun setelah itu barulah beliau berfatwa. Berarti setelah berusia 48 tahun. Iya, 48 tahun. Wah, ini umur yang sudah sangat sebetulnya sangat matang ya. Betul, sama dengan usia kenabian kan? Iya, usia-usia 40-an itu usia produktif. Iya. Nah, ini menunjukkan juga bahwa ulama-ulama terdahulu ternyata tidak mudah dalam berfatwa. Betul. Ada proses yang sangat panjang 40 tahun. Walaupun sebagian ulama disebutkan nanti misalnya Imam Malik misalnya berfatwa di umurnya 21. Imam Syafi'i juga. Syafi'i di umur 10 tahun malah. Di umur 15 tahun. Itu ulama-ulama. Tapi artinya ya itu sesuai dengan kualitas. Artinya betul. Mereka ada proses dan memang mereka belajarnya sama siapa. Kemudian sudah diberikan rekomendasi oleh gurunya. Betul. Iya. Sebagian orang atau banyak di hari ini orang sudah sekedar punya akun misalnya. Semuanya berfatwa ya. Iya betul. Berfatwa di media sosial. Is'al matasya. Ini dia khawatirkan ya datang dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh atau justru
kadang mengundang keributan, Ustaz, ya. Betul. Iya. Kadang sesuatu yang sebetulnya Sudah selesai. diperdebatkan oleh para ulama, ya. Memang masalah yang sangat detail, tapi karena ikut nimbrungnya orang-orang yang menganggap remeh, menganggap menggampangkan suatu permasalahan, akhirnya ya seakan-akan ulama itu adalah orang-orang yang tidak tahu masalah itu. Iya. Kan temuan baru ya, padahal sudah lama dibahas. Betul. Fasar al-Hasan bin Ziyad ra'san fil fikhi muhibban lis-sunnah wa atba'iha. Jadi beliau ini juga adalah seorang ahli fikih, mencintai sunnah dan mengikuti sunnah itu. Dan sebenarnya para ulama, semua ulama seperti itu ya, mencintai sunnah. Tidak ada ulama yang sengaja menyelisihi sunnah. Ya. Cukuplah seorang itu dikatakan muslim untuk mencintai sunnah itu. Yuhibbul ilm. Faqad rawa annahu ruwiya annahu kana yuqassimun nahar. Ya, jadi hari-harinya itu dia bagi. Fayudaris ba'da salati subhi atau fayadrus mungkin ya. Fayadrus ba'da salati subhi masail al-furu' ila zawal. Jadi masail furu' ila zawal sampai zuhur berarti. Tsumma yadkhul manzilahu, kemudian masuk rumah, fayaqdi hawaijahu ila waqti dhahirah. Ya, sampai waktu dhahirah. Tsumma yakhruj lidh-dhuhri. Ya, kemudian keluar salat zuhur. Wa yajlis lil waqi'ati ila al-asri. Al-waqi'at artinya perkara-perkara yang terjadi ya, dibahas sampai asar. Kemudian tsumma yusalli al-asr fayunadhiruna fil usuli ila al-ghurub. Sekarang berbicara tentang usul sampai ke maghrib. Thumma yusalli al-maghrib wa yadkhul al-manzil thumma yakhruj fayadhkuruna al-masail al-muta'alliqa ila al-isya. Al-masail al-mu'allaqah ila al-isya. Juga lanjut lagi belajar dari maghrib sampai isya lagi. Fa idza shalla al-isya, kalau sudah salat isya, jalasa li masailil wasaya ila thuluthil lail. Jadi berarti dari tadi setelah sholat subuh sampai sulusul awal atau sulusul akhir itu. Sulusul lail. Ini yang perlu ditahqiq ini. Tapi secara umum waktu beliau habis betul untuk ilmu. Betul, iya. Kalau kita tiap hari ada taklim, ini nggak ada apa-apanya dengan Imam Al-Hasan ini dari sejak ba'da subuh. Betul. Iya. Thuluthul lail seperti anggaplah kalau misalnya dia sepertiga awal saja ya, berarti tidur istirahatnya itu 2 jam 10 lah. Jadi 2/3 2/3 sisanya itu untuk istirahat sampai subuh. Baik. Fakana la yanqati anin nadhari fil ilmi fakanat lahu jariyah. Jadi ada semacam budak ya. Idza ishtaghala bit ta'am awil wudu taqra alaihil masail. Jadi dia sendiri belajar ya. Jadi kalau misalnya Al-Hasan bin Ziyad ada ini kerjaan, makan atau wudu, dia membacakan ilmu. Hatta yafrugh min hajati, sampai dia selesai hajatnya. Ya, jadi itu waktu-waktu saya teringat ada sebagian ulama seperti itu. Saking berharganya waktu itu ya. Katanya sebagian murid-muridnya itu minta untuk membacakan satu buku kitab. Katanya nanti tanya saya kalau saya keluar masjid menuju ke tempat wudhu. Di situ kau baca. Oh gitu. Itu dia manfaatkan betul ya setiap waktu itu, masya Allah. Kama kana lil Hasan bin Ziyad makana inda al-Imam Abi Hanifah fa'atana bihi wa taba'ahu wa amila ala tanmiyati mawahibihi wa uslubihi wa tariqatihi ar-ra'iyah allati kanat taqumu 'ala al-manhaj al-ilmi alladhi ya'mal ala tanmiyatil fikr. Jadi ya biasalah seorang murid, namanya murid itu pasti ikut gaya-gaya dari gurunya ya. Bagaimana cara berpikir gurunya, bagaimana cara itu sudah biasa ya, namanya seorang murid ikut guru. Wa husnul nadhir wal munazarah. Fakana rahimahullah la yulki ara'ahu ala talamidihi wa yufriduha alaihim min ghairi munakashatin aw jidal. Bal kana yatrah al-masail wa yubayyin jawanibaha al-mukhtalifa thumma yafsah al-majal li talamidihi wa yusharikuhum fi munakashatiha wa tahmidiha wa tamhisiha. Jadi
dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi Al-Hasan bin Ziyad ini termasuk di antara orang-orang yang ikut bermusyawarah ya dalam mazhab Abu Hanifah itu. Masya Allah. Ya. Orang yang diperhitungkan. Iya. Bersama dengan kibarnya ya, karena beliau ini adalah yang paling junior. Nah, maka inilah yang membentuk seorang Al-Hasan sehingga ilmunya itu matang, benar-benar matang. Kemudian thumma setelah Abu Hanifah meninggal, kan yang menggantikan Abu Hanifah itu siapa? Zufar pada saat itu ya. Zufar yang menggantikan beliau. Nah, beliau lanjut belajar kepada Zufar. Setelah Zufar meninggal, yang menggantikan beliau kan adalah Abu Yusuf. Maka begitu juga ya. Ba'da mauti Zufar tara'asa halakatu al-Imam Abi Yusuf ya. Jadi Abu Yusuf menggantikan Zufar lagi. Nah, disitulah kemudian Al-Hasan bin Ziyad berguru lagi kepada Abu Yusuf ya. Sebelum dari sini ada komentar daripada Al-Hasan bin Ziyad. Beliau mengatakan kuntu akhtalifu ila Zufar wa Abi Yusuf fil fiqh ya. Jadi saya berbeda. Akhtalifu ila Zufar, maksudnya akhtalifu ila itu artinya saya setelah dia ke dia ya. Akhtalifu ila Zufar wa Abi Yusuf. Iya. Setelah Zufar beralih ke Abu Yusuf. Khalf ya. Karena Abu Yusuf awsa'u sadran bitta'allum min Zufar. Ini katanya. Jadi dia melihat dua gurunya, dia membandingkan. Jadi katanya Abu Yusuf itu lebih lapang dada dibandingkan Zufar. Fakuntu abda bi Zufar fa as'aluhu an mas'ala allati tashkilu alayya fayufassiruha li falam afhamha. Ya, jadi dulu awalnya kalau Zufar ngajar, saya kadang bertanya ya, kemudian dia jelaskan, saya sendiri tidak paham. Ya. Maka di sini disebutkan beliau diusir. Ya, karena memang Zufar itu orangnya tidak paham ya, tegap. Anda ini tidak paham ya, pergi saja. Akhirnya pada saat Abu Yusuf yang jadi penggantinya Zufar, ya sama juga karena Hasan bin Ziyad ini orangnya suka bertanya. Maka ketika bertanya kepada Abu Yusuf sama juga sebetulnya. Di sini sebutkan mana? Fa'ati Abu Yusuf fayufassiruha li fa idza lam afhamha. Ya, jadi Abu Yusuf mau menjelaskan apa pertanyaan-pertanyaan saya, tapi saya juga tidak paham apa yang maka disinilah bedanya katanya. Katanya kalau Abu Yusuf dia katakan sabar dulu ya, pokoknya belajar dulu, Anda akan paham nanti. Tidak diusir. Ya, tidak diusir. Seperti Zufar. Ya. Nah, kata beliau isbir fa inni arju an tablugha ma turid. Ya, sabar dulu nanti akan paham sendiri. Ya. Maka Al-Hasan bin Ziyad mengatakan fakuntu a'jab min sabrihi. Saya sangat takjub dengan kesabarannya. Ya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya Al-Hasan bin Ziyad sendiri itu belajar dari dua imam ini ya, setelah meninggalnya Abu Hanifah. Nah, setelah meninggalnya Abu Yusuf ini ada kisahnya bersama dengan Abu Yusuf yang lain. Jadi memang Al-Hasan bin Ziyad ini orangnya banyak bertanya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ajib-ajib. Artinya bisa membuat seperti para gurunya ini sampai bingung apa jawabannya. Nah, di sini sebutkan wa qad ruwiya anna Al-Hasan bin Ziyad aqbala yawman ala Abi Yusuf. Jadi suatu hari Al-Hasan bin Ziyad ini mendatangi Abu Yusuf ya. Dan faqala Abu Yusuf li ashabihi badiruhu fas'aluhu wa illa lam taqu alaihi fa aqbala Al-Hasan. Ya, jadi ditanya dulu. Kemudian datanglah Hasan faqala assalamualaikum ya Aba Yusuf. Ya, ma taqul. Ya, muttasilan bisalam, artinya setelah salamnya langsung bertanya. Apa bagaimana ini. Faqal falaqad ra'aitu Aba Yusuf yalwi wajhahu ila hadzal janib maratan wa ila hadzal janib maratan min kasrati idkhalatil Hasan
alaihi wa ruju'ihi min jawabihi ila jawab. Artinya gini, ketika ditanya Abu Yusuf itu, ya ketika ditanya, diserang pertanyaan dari siapa? Al-Hasan bin Ziyad ini, katanya beliau yalwi wajhahu ila hadzal janib marratan ila hadzal. Artinya ini adalah isyarat bahwasanya Abu Yusuf kebingungan, ya. Kan biasanya orang itu kalau berpikir ya lihat sana sini kan, ya. Sambil mikir, ya, sambil mikir misalnya. Nah, ini dibuat bingung oleh saking banyaknya pertanyaan. saking banyak pertanyaannya, akhirnya bingung sendiri. Min kathrati idkhalatil Hasan alaihi wa ruju'ihi min jawab ila jawab. Jadi satu jawaban masuk ke jawaban lain. Akhirnya dia bingung sendiri. Nah, maka riwayat ini menunjukkan bahwasanya betapa banyak permasalahan diketahui oleh Al-Hasan ini, sampai guru-gurunya sendiri kadang kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah itu setelah Al-Hasan bin Ziyad, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Al-Hasan bin Ziyad ternyata juga naik menjadi seorang qadhi. Ya, jadi beliau menerima tawaran itu di zamannya Muhammad Al-Amin, ya, Ibnu Harun Ar-Rasyid. Ya. Wa kana hafizan li qawli ashabir ra'i, fa kana idza jalasa liyahkum dhahaba anhu at-tawfiq hatta yas'al ashabahu anil hukum, fa idza qama ada ilaihi hifdhuhu fa huwa lam yuwaffaq fil qada. Ya, hanya saja beliau tidak tidak lama menjadi seorang qadhi. Akhirnya setelah itu fokus lagi untuk mengajar. Berarti tidak lama beliau ya? Iya, tidak lama beliau. Ada keterangan Ustaz berapa lama beliau? Di sini tidak disebutkan. Hanya digambarkan ya, iya, kembali lagi ngajar. Kembali ngajar. Sebenarnya ada isu-isu yang disebutkan, tapi isu tersebut katanya tidak benar. Ya, bahwasanya beliau ini ala ragmi min anna sabab al-istifa al-Hasan al-qada huwa wara'uhu wa sidquhu wa khaufuhu min Allah. Jadi katanya itu karena zuhud. Iya, karena dan zuhudnya. wara'nya. Iya, karena akhirnya beliau tinggalkan sendiri. Tapi katanya bukan itu. Iya. Baik. Berikutnya adapun pujian-pujian ulama terhadap beliau. Waqad istahaqqa al-Imam Al-Hasan thana'al ulama wa taqdimihim wa taqdirihim lah lamma kana lahu min al-fadl wal ilm wa ma ra'aitu ahadan tarjama lahu illa wa athna alayhi wa inda bidayati tarjamatihi yadhkur al-ulama annahu lahu sifat wa alqaban hasanah. Misal di antaranya disebutkan sifat-sifat yang baik. Innahu kana ra'san fil fiqh, dia adalah pimpinannya fikih pada saat itu. Wa innahu kana yaksu mamalikahu ya kama kana yaksu nafsahu. Artinya dia kan dia punya budak ya, dia punya budak. Jadi katanya dia memberikan pakaian-pakaian sebagaimana dia memberikan perhatian kepada budaknya, sebagaimana untuk dirinya. Qala anhu Ahmad bin Hamid Al-Harithi ma ra'aitu ahsana khuluqan min Al-Hasan bin Ziyad wala aqrab ma akhadha minhu wala ashal janiban ma'a tawaffuri fikhihi wa ilmihi wa zuhdihi wa wara'ihi. Jadi katanya tidak ada orang yang beliau lihat orang yang paling akhlaknya baik dibandingkan Al-Hasan bin Ziyad, kemudian paling enak ditemani ya, ashalu janiban itu artinya kalau kita di sampingnya enak sekali. Ya, orang yang luas. Humble ya kalau gini. Iya. Nah, langsung saja Ustadz, mungkin saya ke fikih-fikihnya beliau. Ya. Di hadapan saya ini ada satu risalah magister berkaitan dengan beliau. Al-ahkam al-fiqhiyah allati khalafat fiha Al-Hasan bin Ziyad a'immatal madhhab al-Hanafi. Jadi pendapat-pendapat beliau yang menyelisihi mazhab ulama-ulama Hanafiyah. Kita mulai dari yang ibadat saja dulu. Ada beberapa permasalahan di sini. Kita mulai dari permasalahan yang pertama.
adalah ghuslul jum'ah lil yaumi la lis shalah. Jadi ini memang isu yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah kita mandi Jumat itu motifnya ya? Iya, untuk sholat Jumat. Sholat Jumat atau untuk harinya? Iya. Ya. Nah, ini saya pernah waktu pandemi ya kalau tidak salah, kita pernah itu kita tidak keluar. Pokoknya sampai sholat Jumat pun. Itu kan sempat kita berapa kali ya kita tidak sholat Jumat. Berapa bulan itu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, kalau kita katakan mandi itu untuk sholatnya, tidak perlu sholat, tidak perlu mandi. Iya. Tidak perlu mandi kalau tidak pergi sholat Jumat. Iya. Tapi kalau kita katakan mandinya itu adalah untuk hari Jumat, harinya, ya sudah, berarti kita disunahkan mandi. Iya. Nah. Atau misalnya kalau dalam keadaan normal, wanita misalnya ya, wanita kan tidak wajib untuk sholat Jumat. Nah, kalau kita katakan mandi Jumat itu untuk sholatnya, berarti wanita tidak perlu untuk mandi Jumat, karena memang tidak sholat Jumat. Tapi kalau dikatakan mandinya adalah mandi untuk harinya, berarti wanita yang di rumah pun mandi juga. Nah, itu asar khilafnya ya. Nah, di sini Al Hasan bin Ziyad berbeda dengan gurunya, yaitu Abu Yusuf. Ya, di mana Al Hasan bin Ziyad mengatakan ghuslul jum'ati lil yaum la lis shalah. Itu pendapatnya beliau, Al Hasan bin Ziyad. Sedangkan gurunya Abu Yusuf mengatakan bahwa ghuslul jum'ati lis shalah la lil yaum. Nah, itu. Insyaallah. Nah, kira-kira apa dalilnya sampai Al Hasan bin Ziyad itu mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Ya. Kata beliau adalah izharan li fadilatih, untuk menampakkan keutamaan hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang punya banyak keutamaan, hari raya. Disebutkan dalam hadis kan khairu yaum tuliat fihi syams, ya. Yaumul Jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha. Ya. Jadi Nabi Adam diciptakan hari itu, dimasukkan hari itu dan dikeluarkan hari Jumat dari juga. surga. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa hari Jumat itu punya keutamaan. Ya sudah, kalau kita misalnya disunnahkan untuk mandi, maka mandinya itu untuk keutamaan hari Jumat. Sedangkan Abu Yusuf beda lagi, beliau katakan mandinya ini adalah mandi untuk sholat. Ya. Kenapa? Karena ya fadilah itu juga alasannya, fadilahnya adalah fadilah sholat Jumat. Kan hari Jumat itu menjadi istimewa karena ada sholat Jumat. Ya, artinya kalau itu adalah dalil Anda, ya itu juga dalil saya. Artinya fadilah Jumat itu ya karena ada sholat Jumat. Kalau itu alasan Anda, harusnya ini yang menjadi pilihan Anda. Ya. Nah, jadi seperti itulah para ulama. Dalil yang sama ya. Dalil yang sama bisa dipahami dengan perspektif yang berbeda. Betul. Ya. Nah, kemudian dalil yang kedua kata beliau li'annal muslimina yajtami'una fi sholati fayusan al-ghuslu lis-shalah. Karena memang kita berkumpul ya. Coba dibayangkan kalau misalnya perkumpulan seperti itu kemudian masalah seperti ini tidak diperhatikan ya. Betul. Nah, maka kapan kita berkumpul, maka di situ kita dituntut untuk membersihkan badan. Ya, maka disunnahkan untuk mandi. Nah, kemudian alasan ketiga, sebagaimana dalam hadis idza jaa ahadukum al-jum'ata. Al-jum'ata maksudnya di sini adalah salatnya. Falyaktasil, maka mandilah. Nah, berarti kalau begitu mandinya untuk hari Jumat. Untuk salat Jumat. Untuk salat Jumat. Nah, intinya bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Jangankan dalam mazhab Hanafi sendiri, ini sebenarnya dalam bainal madzhab ya. Empat mazhab sendiri itu khilaf dalam masalah ini sebetulnya. Nah, di sini disebutkan asarnya ya, asar samaratul khilaf. Yang pertama yusannu al-ghusl liman la jum'ata alaihi kal mar'ah. Jadi orang yang tidak diwajibkan untuk salat Jumat tetap mandi kalau begitu. Karena dapat hari Jumat. Karena dapat hari Jumat itu menurut siapa tadi, Al Hasan bin Ziyad. Tapi menurut Abu Yusuf ya tidak wajib baginya. Tidak disunnahkan. Ya. Kemudian manikta salayumul jum'ah fa ahdatsa tsumma tawaddaa. Jadi barang siapa yang
telah mandi hari Jumat, kemudian dia ahdatsa, kalau dia artinya berhadas, tsumma tawaddaa, kemudian Berwudu. dia wudu, wa shallal jum'ah, yakunu muhassilan li fadilati sunnah indal Hasan. Berarti kalau menurut Al Hasan itu dia tetap mendapatkan kesunahan mandi tadi. Ya, kenapa? Karena mandinya kan untuk hari, bukan untuk sholat. Sedangkan kalau Abu Yusuf katanya ini tidak dapat karena dia sudah mandi, dia tidak langsung sholat, tapi dia apa? Sudah mandi, sempat berhadas, kemudian wudu dulu. Berarti katanya ya tidak mendapatkan fadilah itu. Kemudian samaratul khilafnya juga adalah maniktasala qabla subhi thumma shalla subha wal jum'ah. Orang yang mandinya itu sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian nanti sholat Jumat lagi, itu tidak dapat. Nah, bihadal ghusl, ya, dengan mandinya tadi itu kana mudrikan li fadilatis sunnah, maka dia tetap mendapatkan. Kalau Al Hasan, ya, menurut Al Hasan, karena Al Hasan kan untuk hari Jumatnya. Iya. Kalau Abu Yusuf tidak dapat sholatnya. Iya, untuk sholatnya. Nah, sekarang masalah yang lain adalah ikhtilaf fi miqdaril mafrudi fi mashir ra'si. Nah, ini juga pada saat wudu ya. Ya, pada saat wudu. Ketika kita wudu kan di situ batasan minimal. Iya, batasan minimalnya. Nah, dan ini sebetulnya kembali kepada al-ishtirak alladzi tadammathu ba, huruf ba yang ada dalam ayat ya. Biru'usikum itu, wamsahu biru'usikum itu sebetulnya maknanya ba'nya itu apa? Ya. Haitsu waradat fi kalamil Arab marratan zaidah wa ukhra tadullu ala tab'id. Ya. Jadi ada yang mengatakan dia adalah ba itu untuk keseluruhan dan ada ba untuk sebagian. Ya. Wa tsalitsa tufidu al-ilsaq. Ya. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati istumilat fiha. Nah, itu gimana pendapat dalam mazhab Abu Hanifah? Dalam mazhab Abu Hanifah, begitu juga dengan dua muridnya yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu mengatakan bahwa wajibnya itu adalah mashul nasiyah. Ya, jadi bagian depan wa qaddara dzalika birrubu. Dan minimalnya itu adalah seperempat. Jadi kepala ini kan orang itu kan dilihat dari 4 arahnya, depannya, belakangnya, sampingnya. Samping kiri kanan. Iya. Dan minimal dilihat orang itu adalah seperempat kepalanya. Kalau kita melihat dari arah mana saja, yang kita lihat adalah seperempat kepalanya. Nah, kalau begitu itulah yang minimal menurut Abu Hanifah dan dua muridnya. Beda dengan Al Hasan bin Ziyad, itu mengatakan apa? Dhahaba ilal qawli biwujubi mashi kulla ra'si. Jadi harus seluruhnya. Ya. Harus seluruhnya. Bukan cuma seperempatnya. Bukan cuma seperempat saja. Sebenarnya dalam masalah ini, dalam mazhab Abu Hanifah sama seperti mazhab Syafi'i. Hanya saja mazhab Syafi'i itu kadar minimalnya lebih sedikit lagi, sehelai rambut. Beda dengan bukan seperempatnya. Ya. Tapi ternyata di sini Al Hasan bin Ziyad itu mewajibkan keseluruhan. Berarti mirip dengan mazhabnya Hambali dan Maliki juga. Nah itu. Ya, jadi berangkat dari satu huruf tadi, ba. Ya. Karena ada bermakna tab'id, ada bermakna al-ilsaq, dan ada bermakna ziyadah. Kemudian masalah yang lain adalah idza alimal musafiru anna ma'a ahadil rufaqa ma'an fala yatlubuhu wa yatayammam. Misalnya gini, ada seorang musafir yang mengetahui bahwasanya pada temannya yang lain dalam rombongan itu punya air, tapi sengaja dia tidak minta. Dia tidak minta air tersebut dan dia pergi tayamum. Dia tahu temannya ini ada airnya,
Tapi dia sengaja tidak minta dan dia pergi tayamum. Nah, itu Pada- gimana? Iya. Ah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah sendiri disebutkan seperti ini. Kalau Abu Hanifah dan dua muridnya disebutkan yajibu alaihi an yas'alahu. Harus Wajib, minta. harus minta air tersebut. Karena ada gitu. Iya, karena ada airnya. Iya. Masalah dia kasih atau tidak itu masalah Belakangan. berikutnya, belakangan. Yang jelas dia minta dulu, dia berusaha kan? Iya, iya, Pak. Ada usaha dulu. Betul. Kemudian beda dengan Al Hasan bin Ziyad ini. Beliau mengatakan inna man kana fis safari wa ma arafiki lahuma wa laysa indahu thamanu. Ya, dia juga tidak punya uang untuk kalau mau beli ya. Innahu la yalzamhu an yas'al rafiqahu. Tidak wajib baginya Minta. untuk minta. Ya, pokoknya langsung tayamum saja. Itu menurut Al Al Hasan. Hasan bin Ziyad. Ya. Kalau masalah ini memang nampaknya kita tidak dapatkan nas ya dalam masalah seperti ini. Intinya di situ adalah usaha. Iya. Ya. Sampai di mana usahanya. Kemudian berikutnya halil basmalah minal fatih amla. Iya. Apakah basmalah itu bagian daripada al-fatihah atau tidak? Di sini sebutkan bahwasanya Abu Hanifah dan dua muridnya al-basmalah laisat minal fatihah. Itu bukan dari Fatihah, basmalahnya. Abu Hanifah ya. Abu Hanifah dan dua Iya. muridnya. Sedangkan Al Hasan bin Ziyad itu mengatakan ayat min ayatil Fatihah. Ya, dia adalah ayat daripada Al-Fatihah. Walaupun mazhab Abu Hanifah sendiri kalau kaitannya dengan sholat sepakat bahwasanya Iya. Al-Fatihah sendiri itu Iya. tidak wajib Tidak wajib. dalam sholat. Tapi Apakah dia bagian iya, masalah yang lain ya? masalah yang lain sebetulnya. Sehingga tidak terlalu berpengaruh ya dalam masalah sholat ini. Beda dengan tiga mazhab yang lain, yaitu sangat berpengaruh. Kemudian di sini ada juga masalah udhiyah. Kurban. Iya. Lau amara musafirun ahlahu bitadhiyah anhu fahal yudahu qabla salati imamihi fis safar am qabla salati imamihim makana dzabhi. Ya, ya, ya. Menarik Iya. juga itu. Ya. Yang mana yang jadi ukuran? Iya. Apakah yang memerintahkan yang sementara safar Iya. atau keluarganya yang tempat sholatnya itu yang jadi Betul. indikator? Iya. Karena kan ini juga kalau memang dalam mazhab Hanafi memang kan menjadikan imam itu sebagai tolak ukurnya ya, kapan bolehnya kita berkurban, memotong berkurban, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya ingat itu adalah mereka tidak menjadikan ini sebagai tolak ukurnya. Yang menjadi tolak ukur itu adalah waktu. Jadi terbitnya matahari, kemudian berapa lama kita bisa sholat 2 rakaat, kemudian berapa lama bisa khutbah 2 kali, 2 kali khutbah. Nah, total waktu itu jika sudah lewat maka sudah boleh bisa kurban. berkurban. Walaupun dia sendiri tidak ikut sholat. Ya, misalnya wanita haid di rumahnya mau sembelih sendiri kambingnya misalnya, sekedar lewat misalnya waktu digunakan untuk semua itu anggaplah 30 menit. Iya. Berarti terbitnya matahari anggaplah jam 6. Iya. Tambah 30 menit 6.30 berarti 6.31 sudah boleh Sudah bisa kurban. kurban. Ya, walaupun misalnya Sudah orang di bisa lapangan nyembelih, ya. walaupun misalnya orang di lapangan itu belum Masih khutbah. masih khutbah atau belum Iya. selesai ya. Nah, wanita ini yang ada di rumah sudah boleh baginya. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau misalnya mazhab Abu Hanifah Ukurannya yang lagi sholat iya. ini selesai apa belum? bahkan imamnya ya imamnya itu yang menjadi patokan. Kalau sampai sholat dan khutbahnya sudah selesai, tapi imamnya sendiri belum, misalnya sudah jam 10, dia sendiri belum kurban. Belum menyembelih. maka orang-orang belum repot juga itu. Orang-orang belum ada yang bisa kurban. Iya. Kalau imamnya mau pergi ziarah dulu atau kalau itu kita dia. ada sungkeman. Itu dia. Makanya di sini sebutkan. Siapa yang yang jadi patokan di sini. Ya, jadi tolak ukur. Yang safar itu atau yang keluarganya yang menyembelihkan tinggal. untuknya. Ya.
Nah, nah di sini permasalahannya disebutkan ikhtalafal a'imma al-ahnaf fi man amara ahlahu bi an yudahu anhu ayat tabir makan adzabhi am makan al-madbuh. Ya. Ruya an Abi Yusuf annahu i'tabara makan adzabihah. Ya, jadi tempatnya di mana disembelih. Itu di situ yang menjadi patokan. Tempat hewan kurbannya. Ya. Kemudian warawa an Muhammad mithla dzalika li Muhammad bin Hasan. Ya. Kemudian wa hadha ikhtilaf yarji ila annahu la nassa yuhaddid as-salata al-mu'tabara fi jawazi dhabil udhiyah. Ya. Nah, sedangkan mana Al-Hasan bin Ziyad? Kalau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan itu huwa an al-mu'tabar makan al-udhiyah, la makan al-malik. Jadi tempat apa namanya? Jadi kan tempat di mana disembelihnya itulah menjadi patokannya, bukan orang yang pergi. Kan orangnya pergi sekarang yang yang berpesan ya untuk disembelihkan atas dirinya. Amal Hasan bin Ziyad faqad dhahaba fi ra'yin ila i'tibar mawdi' al-malik. Iya. Dia kiaskan kepada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan ya di mana orang itu berada. Maksudnya ketika saya misalnya di Mekah, ya saya keluarkan zakat fitrah saya di Mekah. Ya, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu keluar dari negeri di mana tempat dia berada. Ya. Nah, di sini ternyata Hasan bin Zaid juga menyelisih karena muktamad mazhab Hanafi itu adalah yang menjadi patokan adalah tempat menyembelih. Bukan tempat di mana orangnya yang mau disembelihkan atas namanya. Baik, sekira itu dulu pembahasan kita berkaitan dengan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i ini. Yang jelasnya beliau ini adalah salah seorang ulama senior yang langsung ditangani yang lahir dari tangan Abu Hanifah ya, dan beliau yang paling mengetahui berkaitan dengan Abu Hanifah dan murid-muridnya. Masya Allah. Ya, walaupun mungkin dari segi keilmuan yang paling junior, tapi ya untuk informasi seniornya beliau yang menjadi informan. Ya, dan jadi untuk generasi pertama Hanafiyah kita sudah selesai. Mungkin kita insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada generasi kedua dari mazhab ulama-ulama Hanafiyah. Situ ada Imam Tahawi dan seterusnya ya, banyak. Insyaallah kita akan bahas juga. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya pada kesempatan kali ini. Banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, bagaimana seorang Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i itu mengangkat harkat dan derajat keluarganya, yang dari keluarga non-Arab, ajam, dari keluarga yang tidak berkecukupan, tetapi karena ilmu derajatnya terangkat. Tentu saja derajat sosialnya, derajatnya di mata manusia sebelum derajatnya nanti di akhirat insyaallah taala. Kemudian dari Imam Al-Hasan bin Ziyad kita mengambil pelajaran bagaimana lamanya beliau menuntut ilmu. Dari sejak usia 8 tahun, nanti ia berfatwa setelah 40 tahun dari belajarnya tersebut. Setelah gurunya Abu Hanifah wafat, ia belajar juga pada murid-murid Imam Abu Hanifah, pada Abu Yusuf tadi, kemudian dilanjut dari Zufar, kemudian lanjut ke Abu Yusuf, dan yang lainnya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk jangan jenuh dalam belajar. Ini merupakan bekal utama kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kuliah, orang sampai S3 dalam perkara dunia, ia rela menghabiskan umur untuk itu, maka tentu lebih layak untuk kita berikan umur kita, waktu kita untuk mempelajari bekal kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita pelajari dari Al-Imam Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, juga pandangan fikih beliau, paradigma dan pandangan beliau yang kadangkala berbeda dengan gurunya, tapi ternyata bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Semuanya memiliki dasar yang argumentatif. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini.
Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan a'immah dari kalangan mazhab Abi Hanifah yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di hari tidak bermanfaat lagi, ya, malun wala banun, harta dan keluarga kita, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi